Ya. Udah. Ya, silakan. Nanti waktu maksimal 1 jam durasinya. Kalau kurang nggak apa-apa. Kurang aja ya, kurang dari 1 jam. Baiklah kita. Saya sambil memantau Facebook, barangkali ada yang bertanya atau apa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah pada malam hari ini saya bersama dengan Mubadalah TV yang dipandu oleh host luar biasa, Kang Dul. Malam hari ini akan kita sedikit ngaji tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang khutbah beliau pada saat Haji Wada. Ini adalah khutbah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semacam pamitan kepada kaum muslimin di saat melaksanakan haji, di mana isi dari khutbah beliau itu satu pamitan, yang kedua prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kaum muslimin dan apa yang terjadi saat itu. Dan ini yang sangat menarik dalam khutbah yang penting dan khutbah terakhir yang merupakan pesan terakhir, wasiat terakhir dari Nabi sebelum wafatnya, itu mewasiatkan satu hal, agar kaum muslimin berbuat baik kepada perempuan. Ini luar biasa, sementara wasiat-wasiat yang lain itu ya wasiat norma-norma umum, di mana darah, hak asasi manusia berupa darah manusia sesama muslim, harta manusia sesama muslim, bahkan harga dirinya sesama muslim, itu sudah tidak boleh lagi dilanggar, haram bagi sesama muslim. Jadi nggak boleh saling bunuh, nggak boleh saling perang, memerangi satu dengan yang lain, sesama muslim adalah bersaudara. Dan yang menarik, satu pesan khusus agar kaum muslimin berbuat baik kepada perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda yang bunyinya, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awan indakum laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalik illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ingat, ini wasiat Nabi kepada yang hadir seluruh kaum muslimin. Ingatlah kalian semua, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Jadi Nabi betul-betul sangat memperhatikan, intens, menjadi perhatian khusus berbuat baik kepada perempuan. Ini wasiat terakhir kepada Nabi. Kenapa? Fa innama hunna awan indakum. Karena posisi perempuan pada masa itu dan bahkan mungkin sampai hari ini, posisi perempuan tuh seringkali seperti tawanan. Artinya, yang namanya tawanan, nasib baik buruknya itu tergantung perlakuan dari orang yang menawan dia, yang menjadi memperlakukan dia, yang memiliki kekuasaan atas dirinya. Nah, ketika lingkungan kaum laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik, kalau dalam rumah tangga suami memperlakukan istri dengan baik, orang tua, bapak memperlakukan anak perempuannya dengan baik, maka beruntunglah perempuan itu dalam hidup yang baik. Namanya juga tawanan. Jadi nasibnya bergantung pada perlakuan orang yang memperlakukan dia sebagai tawanan. Tapi ketika dia memiliki suami yang tidak baik dalam konteks keluarga,
anak memiliki bapak yang tidak baik, Masya Allah, nasib mereka juga berjuang menjadi baik. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Padahal, ini hadisnya, laisa tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalik. Di dalam konsep Islam, Nabi memperjuangkan hak-hak perempuan agar diperlakukan dengan baik. Kalian tuh tidak punya hak apapun terhadap perempuan kecuali memperlakukan baik. Nah, kondisi perjuangan Nabi untuk memperjuangkan perempuan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Nabi menerima amanat dari Allah untuk menjadi Rasulullah SAW. Nabi memperjuangkan hak-hak perempuan yang pada masa itu, di masa jahiliyah, nasib perempuan jangankan memiliki hak bahagia, mendapat perlakuan yang baik, hak hidup saja itu hampir tidak punya kecuali perempuan-perempuan beruntung bisa lahir dan memiliki hak untuk hidup. Tidak sedikit perempuan-perempuan di masa jahiliyah itu begitu lahir dianggap sebagai aib keluarga, dianggap sebagai malapetaka bagi keluarga, sehingga bayi perempuan dibunuh begitu saja, dikubur hidup-hidup, dan itu sudah menjadi tradisi di masa jahiliyah. Nabi memperjuangkan hak hidup perempuan itu dimulai dari yang paling dasar, yaitu hak hidup untuk menyelamatkan jiwa perempuan dan juga raganya, dilarang membunuh perempuan, bayi perempuan. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa sih perempuan-perempuan itu, bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup? Ingat ya, besok di hari akhir mereka kaum perempuan itu akan, yang kamu bunuh itu akan ditanya dan akan meminta pertanggungjawaban. Saat itu perempuan-perempuan lahir dengan ditanamkan untuk dikubur di hidup-hidup maupun dibunuh dan harus diberi hak hidupnya. Setelah hidup, Nabi memperjuangkannya bukan hanya hak hidup, untuk memperjuangkan hak bahagia mereka, hak kehormatan mereka, saling menghargai dan menghormati kepada perempuan. Dimulai dari apa yang dilakukan Nabi dalam keluarganya sendiri. Suatu misal, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya. Ini Nabi bukan hanya menyuruh umat muslim berbuat baik kepada perempuan, tapi Nabi langsung mempraktekkannya kepada keluarganya, istrinya, dan anak perempuannya. Kepada istri, misalnya, pada masa jahiliyah, yang mana budaya poligami, menikahi perempuan sebanyak-banyaknya dianggap sebagai kebanggaan, bersenang-senang dengan perempuan itu terserah kepada laki-lakinya mau memperlakukan sesuka hatinya terhadap perempuan. Tidak sedikit perempuan dijual belikan, dinikahkan paksa, dinikahi paksa, diwariskan. Nabi justru memilih setia kepada satu istri, Khadijah alaiha salatu wassalam. Budaya poligami dilawan Nabi dengan cara Nabi monogami di sepanjang hidup istrinya sampai wafatnya Khadijah alaiha salatu wassalam. Nabi setia kepada satu wanita. Bahkan setelah wafat pun Nabi bertahan untuk cintanya kepada Khadijah, membuat dia tidak segera menikah. Menikah bukan untuk kebanggaan jantan-jantanan, tapi adalah sebuah pertanggungjawaban penuh dengan cinta kasih sayang. Barulah Nabi di masa 2 tahun setelah membujang ditinggal oleh istri pertamanya, menikah bersama istri keduanya, yaitu Aisyah alaiha salatu wassalam. Untuk atas saran dari sahabatnya Abu Bakar alaihi salam, dinikahkan dengan putrinya. Dan Nabi luar biasa memperlakukan Aisyah dengan sangat terhormat.
ketika bersama Khadijah mencintainya, menyayanginya, dan menghormatinya, memperlakukannya secara manusiawi sebagai perempuan adalah manusia seutuhnya yang lengkap antara akal, kalbu, dan rasa. Bukan sekedar untuk bersenang-senang, tapi berjuang bersama. Nabi memperlakukan kepada istrinya luar biasa, baik kepada Khadijah maupun Aisyah. Sehingga memanggil pun penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nggak ada panggilan yang menyakiti. Nabi selalu melakukan sebutan, memanggilnya aja dengan sebutan yang cinta kasih sayang. Kepada anak perempuannya pun juga demikian. Nabi memperlakukannya sangat luar biasa ketika banyak kaum pada masanya malu memiliki anak perempuan. Nabi kepada Fatimah justru menunjukkan kasih sayangnya, memanggilnya dengan sebutan Az-Zahra dan seterusnya. Panggilan-panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, memperlakukan istri-istri dengan sangat baik, dengan sangat mulia, bahkan yang namanya hadis itu kan namanya anak-anak ya, sementara Nabi mungkin sudah jauh lebih dewasa dibanding Aisyah. Nabi memperlakukannya dengan sangat luar biasa. Aisyah yang mungkin masih anak-anak, emosinya masih labil, kadang suka marah-marah kepada Nabi. Bahkan pernah dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Bakar sendiri, bapaknya Aisyah, melihat Aisyah memperlakukan Nabi dengan bicaranya nada tinggi, dengan marah. Abu Bakar bapaknya yang malah marah kepada putrinya, kok kamu memperlakukan suamimu kayak gitu. Nah, Abu Bakar sendiri yang nggak terima gitu ya, Kanjeng Nabi diperlakukan kasar oleh Aisyah. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi begitu luar biasa. Nabi sabar menghadapi sifat karakter dari istrinya ketika marah. Bahkan Nabi bisa melembutkan hatinya ketika istrinya marah, sehingga yang marah tadi tidak makin menjadi marah, tapi menjadi lembut. Itu butuh perjuangan laki-laki untuk melembutkan. Dan disinilah di hadis yang terakhir wasiat Nabi, ini Nabi benar-benar memperjuangkan bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan baik, bukan hanya dengan kata-kata khutbah saja, tapi Nabi mencontohkan secara langsung dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dalam khutbah terakhirnya Nabi berwasiat, aku wasiatkan padamu untuk berbuat baik kepada perempuan. Karena perempuan itu ibarat tawanan, sementara kalian tuh tidak punya hak apapun terhadap perempuan, kecuali memperlakukannya dengan baik. Laki-laki menikahi perempuan bukan untuk senang-senang dirinya, tapi laki-laki menikahi perempuan adalah dengan amanah Allah untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Nah, illa ayatina bi fahisyatin mubayyinah. Kecuali kalau perempuan itu diperlakukan dengan baik, justru berbalik tidak baik, sehingga kalau tadi Nabi memperjuangkan jangan pernah menzalimi perempuan, jangan sampai justru sebaliknya berbalik, perempuan yang menzalimi laki-laki, itu pun juga tidak boleh. Dan perjuangan Nabi dalam bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik, ini hadis terakhir wasiat ini itu semacam kompilasi dari semua ajaran Nabi selama berdakwah selama 23 tahun. Bukan masalah hadis saja yang memerintahkan, Islam memerintahkan berbuat baik kepada perempuan, tapi ayat-ayat Al-Quran, sampai ada satu surat khusus yang disebut surat An-Nisa. Itu banyak ayat-ayat, bahkan tidak hanya di surat An-Nisa, di surat Al-Baqarah juga ada, surat An-Nur. Bagaimana sih harusnya memperlakukan perempuan? Mengapa perempuan menjadi concern yang khusus bagi Islam dalam perjuangan Nabi berdakwah selama 23 tahun? Karena dalam faktanya, di masa jahiliyah, perempuan itu sangat menderita hidupnya, bahkan setelah masa jahiliyah lewat pun masih tidak sedikit perempuan-perempuan menjadi korban kekerasan oleh perbuatan laki-laki, perlakuan laki-laki terhadap perempuan.
Dan ini ternyata terjadi juga sampai sekarang ya. Kalau yang namanya kasus KDRT, mayoritas korbannya adalah perempuan. Dan ini kenapa itu Nabi sampai memberikan wasiat khusus kepada seluruh kaum muslimin untuk berbuat baik kepada perempuan. Nah ini zaman sekarang aja baru tahun 2020. Selama masa pandemi COVID, ini menurut laporan dari Komnas Perempuan, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan itu meningkat. Bukannya menurun, tapi meningkat. Nah, lagi-lagi yang seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kalau enggak perempuan adalah anak-anak. Kenapa? Karena perempuan itu dalam posisi rentan, anak-anak juga dalam posisi rentan. Karena itulah disebut oleh Nabi, فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ. Mereka itu laksana tawanan bagi kalian. Sehingga maka lakukanlah tawanan itu dengan baik. Kita tahu sejarah Nabi bagaimana ketika dalam peperangan ada banyak kaum kafir yang menjadi tawanan perang. Kepada kaum kafir saja Nabi memperlakukan tawanan perang itu dengan sangat luar biasa, terhormat dan mulia. Bahkan diberi pendidikan sama Nabi, bukan dikepukin, bukan dikerja romusakan, bukan dipekerjakan rodi oleh Kanjeng Nabi. Tapi para tawanan-tawanan itu justru dididik, dibina, dibimbing, dikenalkan dengan Al-Quran agar mereka menjadi manusia-manusia beriman, berperadaban, dan berpendidikan. Dan harusnya laki-laki dalam memperlakukan perempuan, kalau memang mereka itu adalah seperti tawanan, maka harusnya juga diperlakukan sebagaimana Nabi. Kepada tawanan perang saja Nabi memperlakukan demikian luar biasa baiknya. Apalagi kepada istri, yang itu nanti akan menentukan masa depan generasi. Jadi kewajiban bagi kaum laki-laki adalah memperlakukan perempuan dengan baik. Apakah ini yang dimaksud bin nisa hanya kepada istri? Enggak, bin nisa. Ini kan hadis ini wasiat Nabi kepada kaum mukminin yang hadir pada saat itu, yang mendengarkan khutbah, yang berhaji bersama Nabi. Itu adalah wasiat umum. Bukan hanya kepada istri, juga kepada anak perempuan harus berbuat baik. Kepada ibu juga harus berbuat baik, dan kepada perempuan yang siapapun, bukan hanya kepada istri, harus perlakukan dengan baik. Kekerasan dalam rumah tangga, ya banyak karena itu orang terdekat. Tapi kekerasan umum, kekerasan komunitas itu juga terjadi, dan menurut laporan Komnas ini 30% itu kekerasan bukan hanya kepada istri dan anak perempuan di dalam rumah tangga, tapi kekerasan komunitas juga terjadi di luar rumah sana. Nah, disinilah ketika seringkali korban kekerasan, korban pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan, tidak jarang perempuan yang disalahkan. Padahal seandainya itu penyebabnya hanya perempuan, pasti di sini Nabi juga akan memperingatkan kepada perempuan. Tapi dalam hadis ini yang diperingatkan Nabi justru sekalian semua. Wastausu jama' mudzakkar, untuk berbuat baik kepada perempuan. Dan tidak ada di sini berbuatlah baik pada laki-laki. Kenapa? Karena secara umum dalam komunitas, dalam kehidupan sosial, kesalingan antara laki-laki dan perempuan ketika itu di ranah publik, kan dari zaman dulu penguasa publik itu laki-laki. Jadi bagaimana menciptakan rasa aman, nyaman bagi perempuan itu ya peran yang mayoritas, yang dominan di ranah publik adalah kaum laki-laki. Ini menjadi penting posisinya bagaimana menempatkan dan memperlakukan perempuan. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Perhatian Nabi terhadap perempuan itu adalah misi khusus, salah satu misi khusus Nabi dalam berdakwah, dalam memperjuangkan kedamaian yang namanya rahmatan lil alamin. Itu akan tercipta ketika laki-laki bisa melindungi, memberikan hak-hak perempuan, bisa berbuat baik perempuan, sehingga perempuan bisa dengan mudah untuk
melakukan ada aksi, ada reaksi, bisa melakukan reaksi yang baik juga. Dan satu lagi juga bukan berarti perempuan ketika diperlakukan baik boleh semena-mena berbalik yang semula terzolimi menjadi menzolimi, juga tidak demikian. Jadi kembali kepada prinsip dasar umumnya adalah bahwa setiap muslim kepada muslim yang lain itu tidak boleh saling menyakiti, mau laki-laki maupun perempuan. Tapi karena banyak korban kekerasan itu adalah perempuan, maka Nabi memberikan perhatian khusus, wasiat khusus agar kaum laki-laki berbuat baik kepada perempuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, kalau tadi kan hadis itu kesimpulan dari kejadian-kejadian perjuangan Nabi dalam membela hak-hak perempuan selama 23 tahun ya. Ayat-ayat Al-Quran sendiri sangat luar biasa di dalam surat An-Nisa itu banyak sekali. Misalnya budaya, kalau tadi budaya poligami, dilawan Nabi dengan tetap monogami sampai istrinya wafat. Nah dari sini ini kaum laki-laki yang mau poligami, kalau mau ikut sunnah Nabi, tunggu kematian istri pertama dulu ya. Dan tunggu Nabi sampai akhir hayat istri, dan sampai laki-laki itu tua seperti Nabi 8 tahun sebelum wafatnya dia. Setelah masa tuanya baru menikah lagi. Kalau Nabi misalnya mau bersenang-senang dengan perempuan, nggak usah nunggu masa tua. Masa mudanya harusnya udah poligami dari awal. Nah, disinilah yang sering dipahami tentang nilai-nilai poligami terhadap dalam Islam, kenapa dihalalkan dan seterusnya. Ayat Al-Quran juga banyak ya, di mana perintah Nabi, Allah Rasulullah SAW melarang berbuat zalim kepada perempuan. Misalnya di surat 19. Zaman dulu masa jahiliyah, perempuan itu dinikah paksakan. Boleh dinikahin siapa saja, nggak bisa memilih jodohnya sendiri, tidak bisa hidup dengan orang yang dicintai, harus mau menerima perlakuan apapun dari kaum laki-laki. Islam melarang itu, nggak boleh lagi mewariskan perempuan. Kalau perempuan dulunya dianggap barang, Nabi memperjuangkan perempuan juga manusia loh, bukan barang warisan, tapi Nabi memperjuangkannya bukan menjadi harta waris lagi, tapi justru bisa mendapatkan warisan dan bahkan bisa mewarisi. Nah, ini kan sangat manusiawi sendiri, sangat manusiawi sekali. Bagaimana memperlakukan perempuan? Wala ta'duluhunna, jangan melakukan hal-hal yang membuat perempuan itu jadi sedih, jadi repot, jadi sumpek, jadi tidak bergembira, la ta'duluhunna, jadi susah, jadi sedih. Itu nggak boleh membuat perempuan merasa terjepit, nggak ada pilihan. Ya benar sih nggak dipaksa, tapi nggak ada pilihan lain. Nah itu kan hal-hal yang sangat manusiawi. Bagaimana memperlakukan perempuan itu harus dengan hati, harus dengan perasaan. Bagaimana perempuan itu bisa bahagia. Bahkan menikahkan perempuan pun itu ada hadisnya ya. Bagaimana supaya perempuan tidak menderita dalam pernikahannya. Ditanya dulu, mau nggak dia dengan laki-laki yang mau menikahinya? Rela nggak? Jangan sampai perempuan menikah dengan orang yang tidak dicintainya, tidak disayanginya, tapi kemudian begitu nikah dipaksa untuk membahagiakannya. Membahagiakan orang yang tidak dicintai, tidak disayangi, apalagi itu dibenci, apalagi orang yang sudah menyakiti, itu kan berat, luar biasa. Dan itu di dalam Islam, Al-Quran sendiri melarangnya yang seperti itu. Kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah perempuan-perempuan itu dengan baik. Nah, ya, ini juga bukan berarti perempuan boleh melakukan tidak baik. Ya, walaupun ini perintahnya kepada laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan baik, tapi tujuannya adalah tadi untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masa itu, maka diperintahkanlah laki-laki memperlakukan terhadap perempuan. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah tidak adanya kezaliman.
baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki. Jangan ketika wa'ashiruhunna bil ma'ruf laki-laki harus berbuat baik, kemudian ketika berbuat baik perempuan tidak berbalik berbuat baik, ya tidak seperti itu. Jadi ini kalau kata wa'ashiruhunna dari sisi lafadz misalnya asyara yu'ashiru mu'asyaratan, itu ada kesalingan, berfaedah musyarakah. Perbuat baik itu bukan hanya laki-laki kepada perempuan, tapi juga harusnya perempuan juga berbuat baik kepada laki-laki. Sehingga misi tidak adanya kezaliman, menghapuskan kekerasan, menghapuskan penderitaan bagi laki-laki maupun perempuan, itu bisa diupayakan untuk dihapuskan. Sehingga sama-sama mubadalah, bahagia dan membahagiakan. Makanya di situ selalu suruh berbuat baik. Tapi ada illa dalam hadisnya juga, illa ayyatina bifahisyatin mubayyinah. Dalam Quran juga begitu, illa ayyatina bifahisyatin mubayyinah. Nah, disinilah nilai kesalingan itu antara laki-laki dan perempuan. Nggak boleh berbuat buruk kepada laki-laki terhadap perempuan, tapi juga sebaliknya, perempuan tidak boleh berbuat buruk kepada laki-laki. Hei kalian laki-laki, berbuatlah baik pada perempuan. Sebaliknya, perempuan juga harus berbuat baik pada laki-laki. Makanya ada illa ayyatina bifahisyatin mubayyinah, dan itu sangat luar biasa. Ada pengecualian. Harus berbuat baik kecuali kalau mereka begini. Berbuatlah baik kepada mereka kecuali kalau mereka begini. Nah, itu kan artinya apa? Harus balance ya. Suami berbuat baik pada istri, istri berbuat baik pada suami. Demikian juga ibu, kepada anak perempuan. Harus ada kesalingan sehingga terciptalah kebahagiaan bersama. Kebahagiaan di dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam bermasyarakat, sehingga menciptakan kemaslahatan bagi semua, maka terciptalah misi Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Ketika semua bisa berbuat baik. Jadi ketika ada kekurangan yang namanya manusia, laki-laki maupun perempuan, itu tidak ada yang sempurna. Nah, ketidaksempurnaan ini akan menjadi baik ketika disikapi dengan baik. Karena itu, kalau di dalam bahasa Quran, ketika bersatu laki-laki dan perempuan, kemudian saling mencintai, menikahlah, tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, untuk menciptakan sakinah. Sakinah itu bisa berarti tenang, damai, jiwa yang senang, yang bahagia, itu baru menciptakan ketenangan, kesakinah. Itu bisa tercipta ketika waja'ala bainakum mawaddata warahmah, ada kasih sayang. Cinta, mawaddah, mencintai kelebihannya, warahmah, menyayangi kekurangannya juga. Jangan hanya mau baiknya tapi tidak bisa menerimanya, yang nanti ujungnya akan muncul sifat takabur karena tidak bisa menerima kekurangan. Hanya bisa menerima kebaikannya, tidak bisa menerima kekurangannya, hanya lupa dengan kebaikan-kebaikan, muncullah kata-kata, perilaku yang itu bisa melecehkan, yang akhirnya terjadilah kekerasan, ketidakbaikan dalam rumah tangga. Aksi yang tidak baik akan menciptakan reaksi yang tidak baik dari pasangan, dari lingkungan kita. Jadi ketika ada kekurangan, karena manusia tidak ada yang sempurna, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terimalah pasangan itu, kekurangan dan kelebihannya. Ketika kamu melihat kebaikannya, pasti kamu suka, dan itu yang menciptakan kamu menjadi senang, bahagia, karena kamu merasa pasanganmu baik, yang terbaik. Tapi ketika melihat kekurangan, istri melihat kekurangan suami, suami melihat kekurangan istri, ya boleh jadi berpikirlah, jangan fokus pada kekurangannya, coba lihat kelebihannya. Boleh jadi di balik kekurangannya itu apa yang kamu benci, justru disitulah ada kebaikan. Ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan hidup ini kita hidup di dunia. Artinya apa? Bukan surga yang selalu indah, bahagia, yang selalu nikmat dan menyenangkan.
pasti ada kekurangan, ada penderitaan yang harus diperjuangkan untuk menjadi bahagia. Gimana caranya? Terima kekurangan itu dengan melihat kebaikan-kebaikannya. Jangan terjerumus memikirkan, menikmati kekurangan-kekurangannya yang justru menderita, membuat menderita. Tapi cobalah lihat kelebihan-kelebihannya. Jangan tenggelam dalam penderitaan, tapi berjuanglah untuk bahagia. Siapa yang menciptakan kebahagiaan itu? Kita. Kita yang harus menciptakan kebahagiaan. Berbahagialah agar kita bisa memancarkan cahaya bahagia, agar kita bisa beraksi yang menyenangkan, sehingga ada reaksi dari lingkungan, dari alam, dari orang terdekat kita, juga akan merespon dengan kebaikan, dengan kebahagiaan. Nah, dalam rumah tangga di sini, maka anak-anak terhadap orang tua juga harus begitu. Orang itu bergantung pada orang tua bagaimana memperlakukan anak-anaknya. Karena anak-anak dalam posisi yang lemah, yang paling lemah dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat itu anak-anak juga. Nah, anak-anak laki-laki maupun perempuan. Nah, ini masa-masa jahiliyah yang diperjuangkan oleh Nabi, yang kemudian diperingatkan secara khusus, bahkan diwasiatkan khusus sebelum wafatnya. Di khutbah terakhir beliau, khutbah pamitan sebelum wafat adalah perlakukan perempuan dengan baik, karena mereka dalam posisi yang lemah. Nah, ini kalau lihat dari sini ya, perjuangan perempuan untuk menjadi perempuan yang berdaya tidak lepas dari upaya dan dukungan dari laki-laki. Dan ini sudah terjadi dari masa ke masa. Seringnya kita diskusi kenapa ya sudah berjuang teman-teman pergerakan memperjuangkan kesetaraan gender, relasi yang setara, itu kan bertahun-tahun. Tapi ternyata faktanya yang namanya korban kekerasan terhadap perempuan bukannya menurun tapi malah meningkat. Nah, ini penyebabnya apa? Ternyata memang butuh perjuangan sepanjang masa. Bukan berarti begitu Nabi memperjuangkan selesai, Islam memperjuangkan menurut Islam. Prakteknya itu loh jauh lebih penting. Bagaimana memperlakukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Makanya di sini Nabi menggunakan lafaz ala wastausu bin nisa'i khairan. Berbuatlah baik kepada perempuan. Perempuan itu siapa? Istri, ya. Ibu, ya. Anak perempuan, ya. Dan perempuan-perempuan, tetangga perempuan, ya. Jangan diganggu itu, istri-istri tetangga. Nah, perempuan-perempuan jalan di jalan raya, jangan disuit-suit itu. Kamu harus berbuat baik, harus menghormati mereka, gitu. Jadi perempuan tuh bukan hanya kepada istri saja. Pada istri di rumah kayak baik, di luar waduh nggak karu-karuan juga, bukan seperti itu. Jadi perempuan tuh secara umum semuanya. Mungkin di sini dulu Mas Dul penjelasan saya ya dari baik bagaimana Nabi memperlakukan dalam prakteknya. Al-Quran sebagian ayat kita bahas, masih banyak ayat yang lain kalau mau dibahas ya. Terima kasih. Semoga Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Mbak Luluk. Ini ada pertanyaan. Saya jadi ingat ini ketika dan milenial 2 tahun yang lalu, jika ingin cari istri seperti Khadijah katanya, maka Muhammadkanlah dulumu terlebih dahulu. Betul. Kalau pingin. Iya, jadi maka kalau ingin punya istri atau punya relasi yang baik, maka ya harus baik juga begitu ya Mbak Lulu. Betul. Jangan menuntut lebih dari Khadijah, lebih dari kita, tapi dirinya nggak seperti Kanjeng Nabi. Betul, wah, parah ini. Iya. Ini ada pertanyaan dari Khairul Umma, izin bertanya, adakah hadis Nabi yang membahas tentang konsekuensi jika laki-laki memperlakukan perempuan dengan buruk? Ada nggak punya tentang hadis seperti itu, konsekuensi laki-laki? Konsekuensi laki-laki ketika memperlakukan perempuan dengan buruk.
ada ketika saat itu ya, itu suatu misal. Ketika saat itu Nabi itu kan memperjuangkan bagaimana menghentikan pemukulan terhadap perempuan. Kemudian Nabi kan benar-benar berjuang untuk jangan ada pemukulan lagi terhadap perempuan. Jangan ada pemukulan lagi. Itu Nabi benar-benar melarang pemukulan terhadap perempuan. Lalu laki-laki kan protes ya sama Nabi ya. Laki-laki. Terutama waktu itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang datang, Nabi, kalau kamu melarang memukul perempuan, gimana kalau perempuan justru semena-mena kita yang dipukulin dong? Lalu ya, lalu Nabi memberikan rukhsah, ya udah kalau memang seperti itu bolehlah gitu ya. Lalu perempuan balik datang protes pada Nabi. Protes pada Nabi, berputar-putar pada Nabi, melaporkan suami-suaminya yang nggak baik. Apa konsekuensinya? Kata Nabi, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahun laisa ulaika bi khiyarikum. Kalau itu perempuan-perempuan yang pada muter-muter di rumah, demo gitu kali ya, muterin rumah Nabi gitu ya, rame-rame gitu ya. Mereka pada laporan suaminya yang beginilah jelek itu. Laisa ulaika bi khiyarikum. Itu berarti suaminya itu bukan suami yang baik gitu ya. Kalau bukan suami yang baik bagaimana? Ya tentu saja setiap laha maka sabat wa alaiha makta sabat. Konsekuensinya jelas tidak baik, pasti dosa dong. Cuma Nabi tidak dengan jelas begitu saja, lirijali nasibum mimaktasabu walinisa'i nasibum mimaktasab. Laki-laki akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Di bahasa Quran sini nasibun, nasib. Bisa itu pahala, bisa itu dosa. Ya. Menurut saya itu sebuah konsekuensi, walaupun konsekuensinya nggak langsung ditodong masuk ke neraka gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang konsekuensinya ya pidana itu ya mungkin ya. Iya, kalau sekarang bisa dilaporkan ke polisi gitu. Oke, di sini ada yang gabung dengan Zoom, ada Mbak Nurul Sugianti dan Elita Triandayani, Ahmad Wasil. Silakan jika ingin bertanya, mbak-mbak yang gabung dengan Zoom, maksud saya. Jika tidak ada, kita cukup saja di sini. Jadi gini Mas, ya. Betul yang disampaikan tadi. Sesuatu itu akan baik ketika kita berusaha baik dan direspon lingkungan dengan baik. Maka terjadilah hal baik. Oke, sip, mantap. Perlu ada kesalingan ya, mubadalah ya. Mubadalahnya di situ ya. Kalau bahasanya, bahasa orang Jawanya tergantung nandure apa gimana itu. Betul. Kalau perempuan baik, udah berusaha baik, jadi wanita solehah, sangat baik. Tapi kalau suaminya nggak soleh, ya jadi korban kekerasan. Seperti siapa, Mas? Seperti Asyah dan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disitulah perempuan harus memiliki daya untuk menyelamatkan diri dari kezaliman. Dan karena itulah Islam sendiri membolehkan perempuan mengajukan gugat cerai. Betul. Ketika pernikahan tidak lagi menciptakan kebahagiaan, tapi justru malah kezaliman. Maka perceraian itu menjadi halal dan itu menjadi baik. Bahkan Al-Quran sendiri menjamin wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Seandainya mereka berdua harus bercerai karena keluarga tidak lagi bisa sakinah, tidak lagi maslahat, nggak bisa islah, terus memutuskan cerai, dijamin oleh Allah kok akan diberi kecukupan dari keluasannya. Wa kana Allahu wasi'an hakim. Allah itu maha luas, maha cukup. Jadi jangan khawatir. Pintu surga tidak hanya melalui pernikahan. Pintu bahagia tidak harus bertahan dalam penderitaan. Begitu. Mantap. Oke, terima kasih Bu Nyai, atas waktunya. Nanti sama-sama. Kayaknya bulan depan seperti ini lagi aja ya Mbak Luluk ya untuk pengajiannya. Terima kasih yang semula saya mikir gini Mas. Ya? Saya kan ada pengajian 2 Senin di radio itu kan. Nah itu kan tidak saya videokan tuh, butuh editor karena panjang sejam. Oh gitu. Saya kirim ke Mas Jul. Monggo silakan.
Terima kasih. Ini yang sudah hadir ada Ibu Nyai Maryam Abdullah dari Bapakan Cuaringan Cirebon, juga dari Garut, dari ada Khairul Umah, dan juga ada teman-teman yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bu Nyai, waktunya. Salam bahagia. Ya, sama-sama. Salam bahagia dan membahagiakan. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.